sudah diselenggarakan di Universitas Brawijaya, yakni pada tanggal 20 sampai 22 Februari yang dilandasi atas kerjasama dari Yayasan Satria Budi Dharma Setia dan juga Universitas Brawijaya dalam pengembangan genom di Indonesia. Baik, mungkin sebelum kita mulai acara, izinkan saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Christine Sembiring, saya dari Yayasan Satria Budi Dharma Setia yang mungkin akan membantu untuk memandu berlangsungnya acara pada sharing session siang hari ini. Pada kesempatan sharing session ini, kita akan mendengarkan dua pemateri. Yang pertama itu ada dari Ibu Suci Megasari SSIMP dari Lab Biomedik FK Universitas Brawijaya. Kemudian yang kedua ada dari Dr. Edwin Prawira Negara, Urologi Residen dari Departemen Urologi FK Universitas Brawijaya. Kemudian untuk sharing session kali ini akan kita bagi menjadi dua sesi besar. Yang pertama itu yaitu penyampaian materi oleh kedua pemateri kita pada siang hari ini, kemudian nanti akan dilanjutkan dengan sesi tanya jawab. Namun sebelum kita memulai acara, kami mengundang Dr. Vincentius Simulweo Budianto selaku Ketua Yayasan Satria Budi Dharma Setia untuk memberikan sedikit sambutan sekaligus nanti membuka acara kita pada siang hari ini. Kepada Dr. Vincent, kami persilakan, Dok. Ya, tes 1, 2, 3. Suara saya bisa kedengaran? Apakah jelas? Terdengar jelas, Dok. Ya, oke. Terima kasih, Christine. Ini mohon maaf, laptop saya masih error. Saya belum bisa tampilkan kamera. Ya, terima kasih untuk rekan-rekan yang sudah bergabung. Jadi untuk saat ini, ya ini saya lagi dari Kalimantan ya. Kita sedang siapin untuk kolaborasi ke rekan-rekan yang di luar Jawa. Jadi ya untuk sharing session kali ini kami ucapkan terima kasih untuk rekan-rekan di UB, terutama untuk Dr. Edwin dan Bu Suci ya untuk kesediaannya untuk men-sharing. Mungkin untuk rekan-rekan peneliti yang lain kita akan kasih update proses. Ya, jadi untuk proses kita ada beberapa import lagi barang-barang yang kita akan distribusikan ke universitas ya, terutama untuk support lip prep. Dan kami harap nanti setidaknya di bulan April itu kita akan bisa distribusikan ke semua. Dan sekali lagi nanti untuk peralatan sequencing nggak cuman akses ke Pitu Solo ya, tapi juga target kami di bulan April itu review sudah siap, onso mungkin baru siap di bulan Mei. Jadi untuk alat-alat dari PakBio itu akan siap di bulan Mei. Kemudian saya ingatkan sekali lagi kalau kita juga ada P24 di UGM. P24 itu memang kalau butuh sequencing dengan kecepatan yang dengan jumlah yang banyak itu kita siapin untuk dapat dikerjakan di UGM. Itu ada 24 flow cell sekali running ya. Rata-rata di yang kami siapin kan cuman ada 2 flow cell ya. Tapi kalau di UGM kalau memang butuh jumlah besar itu ada sampai 24. Kemudian target kami juga untuk bulan April ini harusnya G400 yang ada di IT Dell juga udah siap. G400 itu punya kapasitas hampir sekitar 1,4 tera dari 2 flow cell. Sekali lagi saya ulang 1,4 tera base pair dari dengan Q30 ke atas ya. Dan itu udah bisa untuk clinical grade kalau kita mau bedakan ini. Bedakan SNP yang ya walaupun kita belum bisa dapat data metilasi ya di situnya ya. Oke, kemudian apa lagi yang saya bisa sharing saat ini ya? Oligosynthetizer masih dalam proses import dan juga bioreaktor dan juga dalam masih proses pengadaan. Kami harap nanti kalau rekan-rekan ada yang punya rencana pembangunan kit, utamanya kit-kit PCR ya yang dihasilkan dari penelitian, itu bisa segera menghubungi kami untuk bisa kami set up schedule untuk kira-kira kapan kita bisa mulai bangun produksi tersebut gitu. Harapan kami sih nanti di akhir kuarter kedua ini harusnya kita udah bisa mulai bangun
line produksi mulai dari primer. Bioreaktor mungkin masih akan butuh waktu, tapi ekspektasi kami kuartal ketiga tuh harusnya bioreaktor udah bisa siap dan kita udah bisa nikmatin enzim-enzim yang kita bisa produce dari bioreaktor tersebut ya. Rencananya polimerase, reverse transkriptase itu dulu yang kita mau bangun untuk pembangunan kit-kit di Indonesia. Ya, mungkin itu aja. Sama satu lagi, kita sedang memfokuskan untuk mencari partner di luar Jawa. Kalau rekan-rekan ada universitas di luar Jawa ya, yang ingin bergabung, terutama untuk karena kita masih ada space untuk Pitu Solo dan Minayan, itu bisa mengkabari ke kami. Saat ini kami sedang memprioritaskan utamanya yang di daerah Maluku dan Papua. Di Kalimantan Timur kemarin kita udah berkunjung ke Mula Warman ya, dan di sana sangat cepat ya, langsung PKS-nya selesai. Ini nanti besok juga kita akan ke Lambung Mangkurat, ya, dan ya, jadi yang kita belum ada partner itu di daerah Maluku dan Papua ini belum dapat. Kalau teman-teman bisa bantu, mungkin bisa berkabar ke kami. Oke, mungkin itu aja sedikit dari saya. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih untuk rekan-rekan di Brawijaya. Kita tunggu untuk proyek selanjutnya ya. Jadi minta tolong untuk rekan-rekan di Brawijaya untuk kita bisa pakai terus alatnya. Jadi kalau memang mau sequence apa, kabarin aja ke kami. Terutama untuk penelitian-penelitian ya yang butuh support, ataupun kalau memang mau running mandiri juga, sekali lagi kita sudah siapkan skema untuk running penelitian mandiri ya. Dan oh ya, satu lagi ya, mungkin di sini saya juga ingin menjelaskan kalau kita sedang mempersiapkan Indonesian Genomic Reference, jadi referensi manusia Indonesia yang akan kita jalankan dalam waktu beberapa saat lagi. Kita lagi urus ethical clearance dan beberapa hal lainnya. Dan nanti untuk rekan-rekan yang mau bergabung itu bisa mengkabari ke saya supaya saya bisa masukkan nama-namanya di dalam proposal. Karena nanti target kita adalah kita bangun human reference untuk di Indonesia dari setidaknya minimal untuk awal tuh akan ada 1.000 sampel dulu yang akan kita proses pakai Revio dan Promethean nanopore, dan nanti akan ada satu proyek tambahan di situ yang untuk telomer to telomer di Indonesia. Jadi akan ada satu sampel ideal yang kalau kita dapat subjek ideal, di mana target kita adalah mereka yang lansia sehat. Kalau kita dapat subjek yang kita nilai ideal ya, yang sudah berusia tua, bebas dari berbagai penyakit genetik dan masih beraktivitas secara normal, nah itu target ideal yang akan kita uji untuk telomer to telomer, sekaligus untuk jadi reference genom ya. Oke, itu aja sedikit dari saya. Sekali lagi kalau ada, oh ya satu lagi, dan kalau misalnya ada kendala ya tolong dikabarin ya. Kita udah ada grup peneliti masing-masing, jadi kalau ada kendala tolong dikabari. Kalau misalnya belum ada update di situ, bisa silakan menghubungi saya secara langsung untuk bisa servis. Oke, terima kasih semuanya. Selamat siang, selamat sharing session. Nanti silakan aja dibuka secara dilakukan secara aktif tanya jawabnya. Dan saya mohon maaf saya nggak bisa lanjut sampai selesai karena masih ada beberapa kerjaan dan ini juga udah mau boarding. Ya, terima kasih semuanya. Selamat siang, selamat bersharing session Ria. Ya, saya kembalikan ke Christine. Terima kasih. Baik, terima kasih Dr. Vincent atas sambutan dan juga beberapa update yang sudah disampaikan mengenai fasilitas sequencing yang sedang disediakan oleh YSDS. Terima kasih dok.
Baik, mungkin selanjutnya kita langsung saja memasuki acara yang pertama, yaitu penyampaian materi oleh kedua pemateri. Yang pertama akan disampaikan oleh Ibu Suci Megasari SSI MP dari Lab Biomedik FK Universitas Brawijaya. Kepada Ibu Suci Megasari, kami persilakan. The last few days, we've been on an expedition in the rainforests of Ecuador, and our goal was to take a portable lab into the field, sequence the DNA of an organism, and identify it to species in real time. So this was part of a National Geographic grant, and with a team of herpetologists here in Ecuador, our goal was to use a new portable sequencer. This is a device that was made by Oxford Nanopore Technologies. It's this really cool portable gene sequencer. We used some other equipment like the mini PCR, and overall, we were able to take the bare bone elements of a laboratory and take it out into a very remote rainforest in Ecuador. And so why would we want to do this? Essentially, we are in a very biodiverse region of the planet, and we went to a region called Canande, which is in the Choco rainforest of Ecuador. And this region is highly diverse. There are lots of species that are known, some that are threatened, some that are undescribed. And so the problem is that this place is being deforested very rapidly. So there's a real time sensitivity to trying to understand the organisms that live there. There is a very strong need to actually this biodiversity here and so actually bringing the sequencer to the field can save time. So we can, instead of like going out in the field, collecting the samples, bringing them back to a lab, having them sent off to a different country for sequencing, this can take weeks and months. And in our case, it took less than 24 hours. It was a really exciting turnaround. We went out with our portable lab and we found animals that night, like vipers, geckos, frogs, all of these amazing diverse organisms. And so we were able to take a small amount of blood, extract DNA, use PCR amplification for certain genes that are used in identifying species, and then we sequenced it right then and there. So in less than 24 hours, we had received the information, the DNA information, that we could identify them to species accurately. And the cool thing is that you can even do the bioinformatics in the field. The only thing you need is a laptop. So it's very, very easy, very fast, and you get the actual sequence. You can even run a phylogeny or blast it against the database to see what species it is in the rainforest. And this has actually lots of implications, not just for conservation or for teaching people about the biodiversity in certain areas, but also for labs in countries like Ecuador, where all the sequencing technologies is not readily available. So if we can do it in the field, anyone can do it in the lab here. And so this technology really works well for scientists here to apply it in the labs. When you write, your tone influences how readers respond. With Grammarly, just highlight your text and type how you want to sound. Get your message right every time. It's going to be my pleasure to introduce the next session. What we'll be doing is talking through some of the updates from Oxford Nanopore Technologies, and I'll be joined on stage by... Selamat siang, sorry ya. Barusan selesai. Ini masih jalan. Baik, terima kasih. Terima kasih Dr. Edwin. Terima kasih juga Bapak dan Ibu atas kesediaan waktunya untuk menunggu. Karena tadi informasinya ternyata Dr. Edwin ada operasi mendadak ya dok, begitu ya dok? Ya benar, mohon maaf aku telat.
Tapi 15 menit apa 30 menit ini. Baik dok, mungkin untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh Dr. Edwin, karena untuk Ibu Suji mungkin nanti akan menyusul ya dok, karena sepertinya beliau ada beberapa kendala teknis. Mungkin langsung saja kami sampaikan ke Dr. Edwin, dipersilakan dok untuk penyampaian materinya dok. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Mohon izin share screen untuk sedikit share aja ya. Kita diskusi bareng-bareng. Untuk hari ini udah tampil? Belum ya? Belum, Dok. Belum Kak ya? Bentar. Aku nggak terbiasa pakai ini masalahnya. Pakai apa itu? Google Chrome. Udah ya? Oke, yuk. Pada kesempatan hari ini kita akan membahas human gene sequencing yang pernah kita lakukan kemarin, yaitu di bulan kemarin. Ya, saya akan spesial untuk Dr. Busut, di mana beliau adalah mentor dan guru saya untuk HWJS ini, di mana untuk prostat sendiri juga beliau adalah inisiatornya untuk penelitian prostat dan BPH. Kita ketahui dulu untuk prostat sendiri kita akan meneliti dua hal, yaitu benign prostat atau pembesaran prostat jinak dan CA prostat, di mana CA prostat itu lebih invasif, mana dia akan terjadi mutasi yang sangat banyak dan dia sifatnya metastasis, jadi bisa menyerang untuk beberapa tempat ya. Yang paling sering adalah untuk tulang metastasisnya sendiri. Dan kita ketahui sendiri jika di kedokteran kita pasti berbicaranya adalah suatu whole gene, karena kita mengobati pasien tidak bisa kita mengobati suatu orangnya saja, tapi kita harus mengobati penyakit-penyakitnya sendiri. Yang kita ketahui dulu, sedangkan epidemiologi untuk prostat sendiri ini sangatlah tinggi, yaitu kanker terbanyak pertama di laki-laki, karena jumlahnya terus bertambah. Dan dulu jika kanker prostat sendiri itu kita sebagai kenal kanker yang untuk usia tua, tetapi dalam beberapa guideline sendiri untuk di AU guideline dia itu terdapat umur 30 tahun itu bisa terkena kanker prostat untuk studi yang terbaru. Dan kita sudah tahu sendiri untuk problemnya CA prostat ini sangat banyak, atau CA prostat dan BPH ini sangat banyak, di mana untuk BPH sendiri ini akan terjadi beberapa untuk resisten, pengobatan resisten terhadap BPH. Contohnya limfa alpha reduktase yang ini beberapa lah tergambar di beberapa paper. Saya itu juga untuk diagnostiknya ini juga menjadi kendala bagi kita, di mana pasien-pasien yang datang ke kita itu rata-rata pasien yang dia nggak bisa kencing, jadi dianya itu udah keluarnya udah lebih parah. Begitu juga dengan kanker prostat sendiri. Kanker prostat yang datang ke kita biasanya udah metas kemana-mana. Jadi kalau lucunya, anekdotnya untuk di Indonesia itu kanker di Indonesia itu berkebalikan, bapak ibu. Dimana kalau di luar negeri itu dari stadium awal kita bisa ketahui, tapi kalau di Indonesia ya stadium akhir yang pasti kita ketahui. Jarang sekali kita dapat stadium awal untuk pasien-pasien kanker di Indonesia sendiri. Dan untuk CA prostat sendiri, untuk guideline-nya ini terus berkembang, di mana untuk yang terbaru itu NCCN. Kita pakai NCCN, yaitu punyanya Amerika, yaitu update-nya itu 1 tahun bisa 3-4 kali. Dan pengobatan prostat ini sangatlah asik untuk didiskusikan. Dan untuk terapi CA prostat sendiri tidak hanya kemoterapi, tapi sudah mencapai ke imunoterapi dan targeting terapi. Dan ini beberapa polimorfisme yang pernah ada, namun kelemahannya adalah variasi Indonesia itu nggak ada. Jadi cuma variasi di dunia aja. Untuk peran dari genom prostat sendiri, itu sangatlah penting bagi di bidang kedokteran. Terutama genom ini seperti software kalau kita itu. Jadi kayak
kita sebagai dokter sebagai programmer. Jadi kita bermain di tempat bahasa nitrogen, sedangkan kalau kita sebagai programmer atau sebagai IT kita pakai binary angka binary itu. Tapi kalau genom ini kita akan membahas semuanya. Jadi semua program yang ada di manusia dasarnya dari genom ini. Ini sangatlah menarik untuk membahas genom ini, tapi kita tidak bisa menguasai genom kalau kita nggak bisa menguasai pathway-nya. Dan untuk penelitian saya sendiri, ini ada dua, yaitu BPH dan CA prostat, di mana kita mempunyai data fenotip, yaitu data fenotip data-data pasien-pasien kita yang di rumah sakit, dan data genomik yang kita ekstrak. Dengan radiomik sendiri, data-data yang ini radiomik, ya, mohon maaf ini salah ketik. Dengan radiomik sendiri itu adalah data-data secara radiologi. Nah, ini data-data fenotip yang kita punya adalah menaikkan usia. Kita nggak ada jenis kelamin, karena prostat hanya dipunyai oleh laki-laki. Lalu family history, pola makan, yaitu paparan zat karsinogenik, aktivitas sehari-hari, merokok, yaitu IPSS score, OABSS, PSA, urofromatin, dan volume prostat. Ini yang data-data fenotip yang kita punya. Jadi genomik itu seperti yang saya katakan tadi, genomik tidak bisa berjalan sendiri tanpa data fenotip. Jadi kita data fenotip itu harus kuat, sehingga kita bisa mencari korelasinya antara genotip dan fenotip sendiri. Sedangkan data genomik yang kita punya, kita bermain di patogenesis dari prostat dan prostat itu sendiri, di mana genotip ini yang kita analisis adalah hormonal. Jadi kalau bapak-bapak ibu tadi melihat waktu letak SMP saya, itu kita ada jalur hormonal, kita ada jalur metabolik, jalur inflamasi, dan beberapa ada jalur stem cell atau nitrogenomik. Dengan jalur nitrogenomik ini nanti kita akan menyamakan makanan apa yang cocok untuk pasien-pasien BPH dan CA prostat. Seperti itu. Jangan farmakogenomik dan imunogenomik itu yang kita mainkan terkait terapinya nanti. Jadi terkait kemoterapi, terkait imunoterapi, atau terkait terapi. Seperti itu. Dan ini untuk temen kita, temen saya sendiri yang pertama untuk HBJS ini kita ada sample preparation. Sample preparation itu yang akan dibahas bersama Bu Suci. Jadi kita ambilnya dari prostat. Bahwa kita ketahui sendiri untuk prostat ini sebagai sel yang somatik, di mana dia itu kalau mau untuk detail kita harus ngambil dari jaringan itu sendiri. Jadi dia itu yang bukan sel germinal kalau prostat, jadi sel somatik. Nah, kita harus tahu juga kapan kita mengetahui kanker tersebut atau penyakit tersebut berlangsung dari somatik atau germinal. Jika germinal, kita bisa ngambil dari mana? Dengan somatik, kita hanya bisa ngambil dari jaringan tersebut. Nah, itu dari sampel itu, jaringan tersebut, untuk memperawat kita masukkan ke dalam suatu nitrogen tank, di mana itu minus 200 Celcius nitrogen tersebut, untuk menjaga proses tetap proteinnya tidak pecah atau tidak rusak sel-selnya. Sedangkan untuk RNA expression, kita memerlukan RNA letter untuk menjaga RNA itu, atau kita biar RNA-nya itu nggak rusak. Jadi butuh RNA letter. Untuk penyimpanan untuk RNA sendiri bisa RNA letter yang kita campur dengan jaringan kita. Setelah itu kita masukkan ke nitrogen tank atau di minus 80. Jadi dua itu yang untuk sampel preparation-nya. Sedangkan jaringan prostat yang kita peroleh sendiri itu dari kerokan atau dari kita operasi. Di staf operasi prostat itu kita mengambil jaringan prostat tersebut. Oke, selanjutnya untuk DNA RNA extraction. DNA RNA extraction ini kita menggunakan kit. Untuk DNA RNA. Untuk kitnya nanti saya kirim aja untuk katalognya, jenisnya apa. Ini bisa dikirim atau email melalui saya atau WA melalui saya, nggak masalah. Sedangkan sequencingnya kita kemarin menggunakan Pito Solo, yaitu kita mengambil 46 kromosom dengan sequencing ini kalau nggak salah 3 hari.
atau 72 jam dengan beberapa washing. Nah, washing ini untuk kemarin ya, untuk washing itu untuk pore-nya itu atau untuk cartridge-nya dari pore itu biar buka kembali sehingga lebih efektif untuk men-sequence dari proses tersebut. Dengan bioinformatik, untuk bioinformatik ini kita mulai dari kemarin alignment hingga analisis kira-kira dari 46 kromosom ini yaitu mutasi di mana. Dengan RNA-seq ini nanti kita akan mengetahui protein itu akan di overexpression atau down regulation. Dan untuk RNA-seq ini kita gunakan terutama untuk kita mengetahui apakah terdapat resistensi obat atau ada overekspresi dari reseptor tersebut. Nggak lebih efektif untuk fungsi ini. Dan untuk analisis genomik dan fenotip ini kita harus analisis yang lebih jauh. Lebih jauh di mana kita harus mengetahui pasien itu seperti apa. Semuanya gini, pasien itu untuk BPH dia itu udah kita berikan obat tetapi pasiennya tidak bisa kencing atau pasiennya tidak ada perubahan di FMS score. Dari situ kita akan mengetahui obat yang kita gunakan apakah jenis alpha blocker atau 5-alpha reduktase inhibitor. Di situ reseptor itu kita cari ke dalam genomiknya, secara genomik kita cari apakah terdapat mutasi di situ, apakah ada overekspresi. Jika terjadi overekspresi atau terjadi down regulasi, nanti akan menyebabkan fungsi yang berbeda. Tentunya data genomik ini tidak sendirian untuk kita menganalisis ini. Kita perlu data-data sekunder atau data-data seperti pengecatan HK atau immunofluorescence atau WP untuk membuktikan secara pasti dari sel tersebut. Mungkin itu jelasnya diskusi dari saya. Untuk yang lainnya monggo untuk jika ada diskusi saya terbuka karena ini kita diskusi santai aja untuk membahas dari gen tersebut. Nah, intinya kita sendiri ke arah genomik yang whole gene, bukan yang targeting. Bahkan Mbak Christine kalau ada yang bertanya untuk yang lebih detailnya lagi. Baik, terima kasih atas pemaparan yang sangat menarik dan lengkap juga dari Dr. Edwin. Mungkin kita langsung memasuki sesi tanya jawab saja ya Dok ya. Untuk Bapak, Ibu, dan rekan-rekan sekalian yang mungkin memiliki pertanyaan, bisa disampaikan melalui kolom chat atau menggunakan fitur raise hand. Dipersilakan Bapak dan Ibu yang ingin bertanya. Baik, mungkin username-nya di sini masih urologi ya. Untuk Mas yang urologi UB Juli 2020, dipersilakan Mas. Ya, selamat sore Dr. Edwin dan terima kasih atas kesempatannya kepada MC. Saya Dimas, mau diskusi dengan Dr. Edwin dan juga seluruh hadirin di sini. Jadi ingin mengkonfirmasi saja Dok terkait tadi pendekatan whole genome. Jadi nanti terkait dengan apa yang tadi dijelaskan, berarti nanti yang teridentifikasi dari satu sampel katakanlah akan kita temukan beberapa temuan mutasi pada atau overekspresi pada satu sampel. Nah, pada sampel-sampel yang lainnya, sampel kedua, ketiga, dan seterusnya, apakah mungkin akan jauh berbeda sehingga nanti akan tercipta variasi antara satu pasien dan lainnya? Atau sudah ada basis data sebelumnya atau dari penelitian sebelumnya yang mungkin akan kita temui satu atau dua poin overexpression dari RNA tertentu atau gen tertentu terhadap satu kondisi kelainan BPH atau sial prostat. Nah, bagaimana kita menyikapinya itu juga? Sebagaimana yang telah disebutkan sebelumnya, Dok, mungkin juga butuh banyak storage untuk menyimpan data-data bioinformatik ini.
Terima kasih, mohon ilmunya. Oke, terima kasih Dr. Dimas. Yang pertama, masalah untuk database ya. Untuk database variasi Indonesia memang sangat jarang, terutama pada prostat. Kemarin sempat ada data bank yang saya cari untuk GPH itu cuma 3, itu pun Asia, bukan Indonesia. Jadi ini untuk variasi ini sangatlah penting untuk di Indonesia. Dan kemarin Dr. Vincent mengajak saya untuk penelitian variasi Indonesia, saya tertarik banget. Karena untuk variasi Indonesia ini sangat jarang. Bahkan beberapa kanker prostat itu yang ada itu kalau kanker prostat ya selama yang saya baca BRCA2. BRCA2 itu sebenarnya tidak hanya di kanker prostat aja, tapi di CA mami. Itu yang sering. Tapi kalau masalah variasi Wilson itu belum ada di Indonesia. Dan itu ada data cuma 1 atau 2 pasien saja. Entah itu database yang terverifikasi atau tidak. Oke, terkait variasi genetik. Variasi genetik itu yang pertama, kita harus, kalau kita belum mempunyai database, karena variasi kan sangat luas ya. Kalau kita belum mempunyai database ya kita proses matching, mix and match, di mana kita tahu nih data fenotip pasien. Maka dari itu sebelum kita meneliti suatu genomik itu analoginya. Genomik suatu fisiologis atau fungsi yang kita nggak tahu fungsi itu. Sedangkan data fenotip adalah data keseluruhan pasien. Dari ketika kita melihat seutuhnya pasien, kalau saya membagi, kalau di dunia saya, pasien itu kita bagi secara fisiologi dan anatomikal. Kalau anatomikal suatu bentuk, kalau fisiologis secara fungsi. Kita melihat pasien sebagai 2 hal itu. Makanya kalau kita lihat genomik adalah secara fungsi. Kita tahu fungsi orang tersebut dari mana. Yang pertama kita memeriksa pasien. Nah, seorang klinisi ya, itu rata-rata kita menerima pasien. Kita tanyain menggunakan beberapa skor IPSS, OAPSS, seperti itu. Nah, itu yang kedua, kita lihat kalau kita secara pasien sudah kita lihat dari analisis fungsi-fungsinya. Yang kedua dari pemeriksaan lab yang saya bilang tadi. Jadi genomik tidak bisa berdiri sendiri kalau saya jurnal-jurnal kita baca. Kalau variasi bisa, kalau variasi genomik bisa. Tapi kalau teman-teman nanti penelitian yang semua membuktikan alpha blocker sebagai resisten, kita harus ada data-data yang mendukung secara laboratoris seperti IHK atau immunofluorescent, di mana nilai-nilai itu ada nilai referensi biasanya. Jadi kita mix and match di situ dulu. Kalau udah ada database-nya, ya alhamdulillah berarti itu variasi normal. Jadi kalau ada beberapa variasi nanti akan ditulis. Kalau di NCBI, teman-teman melihat SNP, nanti ada variasinya di situ. Variasi normal itu apa, yang wild type itu apa, nanti ada keterangannya. Tapi kalau nggak ada keterangannya atau kita harus mix and match seperti itu. Harus kita pelajari yang seperti itu. Harus lebih mendalam. Atau kalau memang ingin, itu kita bisa, kayak kemarin Dr. Vincent ngomong, itu beliau mau ada PCR primer ya, Mbak Christine ya. Kita bisa buat antibodi sendiri untuk membuktikan itu. Karena antibodi itu sifatnya spesifik. Seumpama di SNP 1200, dia akan menjadi mutasi. Kalau kita pakai IHK, kita kan nggak bisa ngecek nih. Kita ngecek cuma reseptornya aja. Cuman alpha blockernya aja. Atau SRD 5A1 mungkin. Nah itu semuanya. Tapi dengan kita antibodi yang benar-benar primer atau spesifik, kita bisa ngecek di ini itu aja. Fungsinya seperti apa. Tapi kalau di Indonesia mungkin ya saya harapannya nanti Mbak Christine alat itu ada, nanti kita bisa diagnosis juga. Karena genomik ini hanya 3% yang kita kerjakan. Seperti yang saya katakan itu. Kita ada mix and match untuk diagnosis dan lain-lain. Jadi masih panjang perjalanan kita. Seperti itu. Untuk storage ya jelas kalau HWJS storage-nya masih besar ya. Dr. Dimas ya. Karena minimal kemarin kalau yang saya sekitar ya lengkap lah, ada port 5, ada BAM, terus ada apa itu Q apa ya, pasta Q kalau nggak salah, Q itu sekitar kalau BB 1 tera, mungkin kalau yang cancer karena terjadi mutasi atau repeat protein mungkin ya bisa 1 sampai 2 tera.
untuk itunya. Ya, tapi ya kita tidak bisa membuang semua data itu karena kaidahnya seorang dokter nggak hanya mengobati satu parameter, tapi semua parameter di dalam tubuh. Ya, syukur-syukur nanti kita bisa menyatukan antara genomik dan radionik sehingga kita bisa memahami manusia secara utuh dalam suatu sistem bioinformatik atau komputasi sehingga terciptalah proses medis berdepan. Itu. Baik, terima kasih jawabannya. Sangat jelas. Terima kasih, Dok. Ya. Baik, terima kasih. Semoga cukup jelas ya Dr. Dimas atas jawaban dari Dr. Edwin. Untuk Bapak, Ibu, dan rekan-rekan sekalian yang masih ingin bertanya, dipersilakan untuk menggunakan fitur raise hand ataupun menyampaikan pertanyaan di kolom chat box. Persilakan Bapak dan Ibu. Mungkin apabila belum ada, mungkin izin Halo, dari... Mbak Christine. Ya, silakan Pak Indra. Ya, Dr. Silakan. Indra. Siang, Dr. Edwin. Mohon maaf tadi saya mungkin agak terlewat. Mohon maaf jika pertanyaan saya tadi sudah dijelaskan. Tadi itu ada beberapa yang mau saya konfirmasi. Tadi ekstraksinya berarti dari tisu ya? Iya benar. Dari Pak Indra, dari tisu. tisu kita. Itu pakai kit apa ya, Dok ya? Aku lupa kemarin kitnya apa. Mbak Suci yang megang kitnya. Nanti saya kirim Pak Indra. Oh, oke. Nanti saya WA aja. Iya, Kalau iya, nggak salah yang gambarnya kupu-kupu itu. Lupa aku. Namanya apa Mbak Christine ya? Lupa aku kemarin. Pakai NEB Monarch, Pak Indra. Abel Monarch. Pakai Monarch. Oh, pakai NEB. Yang HMW, Pak. Oh, emang udah kit HMW ya? Betul, betul. Ya, gitu. Ini Pak Indra, sebenarnya yang susah itu bagaimana kita dari rumah sakit kita menuju ke lab. Itu yang susah. Kadang kan di kamar operasi itu kita nggak boleh bawa barang-barang perang ya, maksudnya kayak nitrogen tank dan lain-lain, itu yang susah sebenarnya. Apalagi kalau di rumah sakit swasta itu yang susah. Ya mungkin lebih baiknya langsung kita defrost ke itu nitrogen tank biar awet, karena kemarin hasilnya bagus kita yang BPH itu dapat NVC-nya bagus ya? NVC-nya berapa ya? 80 nanogram ya Mbak Christine kemarin ya, lupa aku yang di qubit. Ininya Dok, apa rata panjang pembacaan sequencingnya? Itu lupa saya, tapi bagus kok, bagus. Dari ya, qubit. kemarin tuh kayak saya dengar dari siapa ya, Fania apa itu bagus. Makanya tadi penasaran pakai kit apa, ternyata emang pakai kit AMW ya. Ya, AMW. Oke. Ya, oke. Makasih Dok. Baik, terima kasih Dr. Edwin dan juga Pak Indra. Untuk rekan-rekan sekalian yang masih ingin bertanya, dipersilakan Bapak Ibu. Baik, apabila belum ada, mungkin pertanyaan dari saya ya Dok, karena memang saya background-nya bukan kedokteran seperti itu. Nah, jadi kan mungkin dari pendekatan secara genomik itu ada beberapa analisis yang sering dilakukan ya Dok, seperti targeted sequencing ataupun whole genome sequencing. Nah, pada saat kemarin menggunakan sampel dari kanker prostat, itu kan Dr. Edwin mengarahkan untuk menggunakan pendekatan human whole genome sequencing ya Dok. Nah, kira-kira kenapa Dok? Alasan apa kenapa kita menggunakan HGWS untuk analisisnya gitu Dok? Terima kasih Mbak Christine. Yang saya bilang tadi, kita sebagai dokter tidak hanya mengobati satu lini aja, dan saya jelaskan tadi NCCN itu terus berkembang terus Mbak Christine, di mana 1 tahun itu mesti 3-4 kali diupdate. Dan ketika saya lihat mereka udah mengarah ke targeting terapi, yaitu imunoterapi sama kemo. Nanti ada 3 hal itu, dan radioterapi. Dan dari situ saya baru sadar bahwa kita nggak hanya menerapi
satu tangan aja. Nah, itu kita harus analisis itu semua. Analisis mungkin dari mana yang bermutasi sehingga kita bisa bermainkan itu. Kita bisa menghambat suatu kanker itu dari mana. Yang pertama itu. Yang kedua, patogenesis dari kanker sendiri, terutama CA prostat, itu unik. Di mana nggak hanya untuk masalah proliferasi atau dia nggak bisa upload saja. Ternyata hormonal itu juga bermasalah kalau CA prostat. Jadi untuk yang teman-teman mungkin yang belum tahu ya, CA prostat ini hampir sama dengan CA mami pada cewek. Di mana kita juga akan bermain hormonal. Nah, dari situ kita nih butuh di mana sih letak permasalahan ini gitu. Apa sih CA prostat ini? Mengapa? Setelah itu kita baru bisa mengarahkan si pasien ini mau kita bawa kemana. Dan kita bisa hitung semua itu gizinya seperti apa yang diinginkan untuk CA prostat karena berhubungan dengan hormonal. Dan yang lebih lucu lagi adalah ketika pasien-pasien ini kita kastrasi atau kita buat mandul ya. Kalau di klinis ada dua, kita kasih obat-obatan secara hormonal untuk menurunkan hormonnya itu atau kita ambil tesisnya. Ternyata ketika kita ambil tesisnya itu CA prostat bisa berkembang, tetap bisa tumbuh itu. Yang dinamakan kalau di kami adalah castration resistant prostate cancer. Jadi ini unik sebenarnya. Maka dari itu kita membutuhkan HWJS untuk yang pertama untuk keilmuan sendiri. Di mana sih letak permasalahannya? Ketika kita menemukan keilmuan itu kita bisa mendiagnosis cepat. Karena di Indonesia itu kebalikannya dari mungkin dari luar negeri ya. Kalau kita masih clinically T2, masih stadium 2 itu jarang di sini. Tapi kalau luar negeri banyak T2. Jadi kita datang ke sini udah nggak bisa diapa-apain, cuma di kemo, dikasih obat ini, udah selesai, nggak bisa dioperasi. Nah, itu yang coba kita mainkan nantinya. Jadi kita pingin satu pasien kita selesai, maksudnya satu disease kita selesai. Jadi kita nggak cicil. Hari ini kita target terapi untuk diagnostik atau untuk terapi, besok itu enggak. Kita tetap kita komitmen untuk kita mengambil wujud pasien untuk kebaikan pasien sendiri. Seperti itu. Baik, terima kasih Dr. Edwin. Baik, mungkin ada pertanyaan lagi dari Bapak Ibu sekalian. Oh ya Mbak Christine, kita terbuka ya, maksudnya saya terbuka kerjasama dengan siapapun, kita terbuka ya, kita tujuannya satu, menyehatkan Indonesia. Jadi kita terbuka kalau dari teman-teman sendiri ingin tertarik dengan CA Prostat dan bergabung dengan kami, mungkin dari tim biologi ya, lebih mengetahui tentang ini dok, imunnya ini kita diamainkan di sini di apa itu sel ini saya sangat tertarik sekali itu dan saya ingin sekali itu kolaborasi situ karena sebagai marwahnya sahabat lagi dokter mengobati pasien dan kita butuh teman-teman sebagai pemikir untuk kita bergabung untuk menyehatkan Indonesia. Ini itu. Baik dok, terima kasih Dr. Edwin. Baik, kepada Bapak dan Ibu sekalian yang masih memiliki pertanyaan atau ingin diskusi dengan Dr. Edwin, kami persilakan.
Baik, izin bertanya lagi Dr. Edwin, kalau semisalnya untuk kanker prostat sendiri sebenarnya, apakah sebelum kita lakukan kemarin HWGS ya dok, apakah sebenarnya kanker prostat ini sudah memiliki referensi genom gitu dok yang bisa diakses oleh siapa saja sebelumnya, misalnya kalau yang lazim kan dok, kalau misalnya kan saya kerja di tumbuhan seperti itu di NCBI atau semacamnya gitu dok. Kita ngecek ya untuk sebentar, saya share guideline aja karena CA prostat ini memang unik. Kita nggak bisa kita berpacu pada satu waktu aja. Jadi untuk reference genomnya itu memang kita sering ngecek Kak. Kalau di luar ya, kalau di Indonesia ya nggak berharap dicek ya. Maksudnya ya tahu sendiri gimana sistemnya kita itu jarang sekali dicek karena satu tidak terhubung dengan BPJS. Bentar. Kita buka guideline-nya aja. Yang sering kita cek sih BRCA2 ya. Tapi itu sebelum terapi, targeting terapi biasanya. Ah ini bentar. Yang sering kita cek adalah ini. Ini tapi ini referensi, bukan referensi kita sekali lagi. Tapi referensi dari luar. Nah ini sering kita cek. Jadi kita kalau non hormonal kita BRCA2, nah ini sering kita cek. Kalau pasiennya menghendaki, sekali lagi kalau pasiennya menghendaki. Kalau pasiennya nggak menghendaki ya terpaksa kita nggak cek kan, karena kan dia harus sendiri ya. Kita bilang ya kasihan juga pasien-pasien CA prostat itu. Ini kayak ini. Seperti itu. Nah ini harusnya dicek sebelum terapi. Tapi ya itu tadi kita kembali lagi nggak mungkin kita cek ini kalau jaminan kesehatannya nggak jalan. Itu. Tapi ya ini cuma katanya itu pakai IHK Kak, nggak pakai PCR kita. Biasanya pakai jari kerokan itu kita di IHK. Udah selesai sama IHK itu. Dan per panel kalau nggak salah 1 juta ini mahal banget. Jadi kalau kita bisa membuat algoritma terkait AI dari klinis dan lain-lain ya enak banget tanpa kita ngecek ini. Jadi yang miris di kita seperti itu. Baik, berarti memang kendala biaya cukup menjadi faktor yang utama ya dok, terutama di Indonesia sendiri ya dok. Benar sekali. Miris, kasihan. Oke, baik, terima kasih Dr. Edwin atas penjelasannya. Mungkin masih ada Bapak dan Ibu yang masih ingin bertanya ke Dr. Edwin, dipersilakan. Baik, apabila tidak ada, mungkin saya tambahkan beberapa informasi atas kegiatan yang sudah dilakukan di UB. Itu untuk kit ekstraksi yang digunakan untuk kanker prostat sendiri kemarin ada 2 sampel ya dok ya, sampel BPH dan juga CA, itu menggunakan NEB Monarch purification kit, dan juga dari hasil qubit yang didapatkan itu setelah library preparation, itu untuk sampel BPH itu sekitar 906 nanogram, kemudian untuk yang CA itu sekitar 1680 nanogram. Memang untuk kualitas DNA yang kemarin digunakan itu cukup bagus hasilnya, kemudian di running sekitar 72 jam ya dok, kalau tidak salah ya dok? Iya benar. Di running selama 72 jam dan sudah melewati proses wash sebanyak 2 kali. Nah, untuk proses wash sendiri seperti yang disampaikan oleh Dr. Edwin itu merupakan proses regenerasi pore
yang harapannya itu dapat meningkatkan kapasitas dari por sequencing yang ada di platform Oxford Nanopore itu sendiri, seperti itu. Mungkin itu untuk pemaparan dari Dr. Edwin. Kami ucapkan terima kasih banyak Dr. Edwin. Kemudian mungkin kami konfirmasi kembali apakah Ibu Suci Megasari sudah bergabung atau ada informasi dari rekan-rekan di UB untuk Ibu Suci sendiri. Baik, apabila tidak ada dan juga tidak ada pertanyaan dari Bapak Ibu sekalian, kami dari tim Yayasan Satria Budi Dharma Setia mengucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Ibu sekalian yang telah meluangkan waktu untuk hadir di sharing session kali ini. Kami juga mengucapkan terima kasih banyak kepada Dr. Edwin yang sudah bersedia untuk mengisi materi dan juga sesi diskusi kita pada sore hari ini. Kemudian untuk Bapak Ibu sekalian yang mungkin di sini ingin tertarik untuk melakukan kerjasama di bidang sequencing bersama dengan Yayasan Satria Budi Dharma Setia, itu bisa mengakses website kami yang sudah saya kirimkan alamatnya di chat box pada Google Meeting sore hari ini. Baik, mungkin kita cukupkan apabila tidak ada pertanyaan lagi atau tidak ada tambahan lagi dari Bapak Ibu sekalian. Kami ucapkan terima kasih banyak dan selamat melanjutkan kegiatan. Terima kasih semuanya.